Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang konten kreator itu adalah sebuah privilege, ya. Nah, ini kalau ngomongin privilege, privilege itu apa ya? Pengertian yang paling mudah. Eh, Keistimewaan, ya. Orang yang lahir di tengah-tengah keluarga kerajaan, kemudian mendapat fasilitas kehidupan yang mudah, serba terpenuhi, kebutuhan-kebutuhannya itu juga privilege. Orang yang lahir di keluarga yang memiliki warisan berharga dari bisnis keluarga besarnya itu juga privilege. Orang yang memiliki garis keturunan tertentu, ya, di kota atau di tempat-tempat yang meninggikan garis keturunan itu juga privilege. Menjadi konten kreator juga privilege. Tapi kalau kita misalkan tiba-tiba saja tersesat di sebuah pulau terpencil, di sebuah benua terpencil, dan di sana tidak ada yang tahu siapa kalian, dari mana garis keturunan kalian, dan apa harta yang kalian miliki, maka yang berlaku adalah hukum kerja keras. Jadi orang-orang di benua terpencil yang tidak pernah tahu siapa kalian, privilege apa yang kalian miliki, dari garis keturunan apapun, mereka tidak akan peduli dengan garis keturunan kalian. Di tempat-tempat asing yang tidak kalian kenal dan mereka tidak mengenal kalian, yang berlaku adalah siapa yang mau bekerja keras, dialah yang bisa bertahan hidup atau survive. Karena pada hakikatnya orang-orang yang dikatakan sukses adalah orang-orang yang berhasil survive atau bertahan menghadapi semua kesulitan dan tantangan kehidupan ini, ya. Jadi pada akhirnya privilege itu tidak akan berguna kalau kalian di tempat yang tidak dikenal. Artinya orang-orang tidak mengenal siapa kalian. Atau lebih spesifiknya lagi begini, seseorang meskipun punya privilege, dihormati, dimuliakan di kota-kota tertentu, tapi itu tidak di semua tempat, ya. Kalau seseorang ini tiba-tiba suatu ketika dia tersesat di benua lain, di tempat antah berantah, di mana di situ hanya orang-orang pedalaman yang tidak mengenal orang tersebut, yang selama ini dikenal memiliki privilege, ya bisa aja kalau salah-salah sikap sedikit, tidak punya sopan santun, habis hidupnya, ya. Jadi privilege itu punya batasan. Itulah kenapa orang-orang yang merasa punya privilege, dia akan cenderung nyaman tinggal di kota-kota atau di tempat-tempat di mana dia dijunjung tinggi, dihormati oleh lingkungannya. Dia nggak akan berani keluar dari zona nyaman, ya. Kalaupun toh keluar dari zona nyaman, itu pun hanya sebentar-sebentar, ya. Karena pada hakikatnya privilege itu tidak akan berguna manakala dia berada di tempat yang dimana orang-orang tidak mengenal dia. Privilege itu sebenarnya diciptakan oleh manusia sendiri, ya, oleh propaganda tertentu, oleh anggapan-anggapan dan perspektif-perspektif tertentu. Dan opini-opini tentang privilege sebenarnya bisa diciptakan. Seandainya ada seseorang yang bukan siapa-siapa, kemudian tiba-tiba dia sering dikabarkan memiliki keistimewaan, nah, propaganda seperti ini bisa menciptakan privilege. Sama seperti algoritma seorang YouTuber. Sama seperti algoritma seorang perintis channel YouTube. Awalnya memang kita tidak dikenal, atau kalian tidak dikenal di dunia YouTube. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau teman-teman bisa tahu caranya, maka teman-teman bisa mengangkat channel teman-teman sehingga mampu menembus algoritma. Lama-lama channel kalian juga memiliki privilege. Channel yang memiliki karakter khas dan personal branding yang kuat. Jadi, privilege bisa diciptakan, algoritma bisa dibuat, rekomendasi bisa diusahakan. Semua butuh proses, ya. Semua butuh waktu, sahabatku. 1 tahun mungkin kita baru mendapatkan sedikit privilege itu. 2 tahun sudah mulai nampak hasil dari algoritma yang mulai terbentuk. Memasuki tahun ketiga, maka algoritma kalian sudah mulai matang dan mapan.
rekomendasi sudah mulai sering didapatkan dengan begitu mudah. Kunci di sini adalah konsisten dan memahami di mana kita sedang berada. Ya, nggak apa-apa sekali-kali keluar dari zona nyaman untuk melakukan riset, penelitian, hal apa saja yang sedang diminati pasar dan bagaimana cara menyuguhkan channel yang disukai oleh pasar. Masyarakat, penonton, traffic adalah pasar dari konten-konten kita tentunya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lelah untuk selalu melakukan penelitian-penelitian, untuk selalu melakukan usaha pengembangan-pengembangan dan kombinasi metode agar channel kita segera berkembang. Karena pada dasarnya kita ini juga akan kembali menjadi bukan siapa-siapa, ya. Saat batu nisan sudah dipatok di sana. Mungkin dikenang 5 tahun, 7 tahun, tapi setelah sekian ratus tahun maka bisa terhapus. Coba, siapa yang masih ingat, siapa yang masih mengenal tokoh-tokoh yang kira-kira 40.000 tahun yang lalu ada di muka bumi? Yang kira-kira 50.000 tahun yang lalu, 50.000 tahun yang lalu yang sudah ada di muka bumi dan menjadi tokoh terkenal. Nggak ada juga yang masih kenal. Kalau masih 1.000 atau 2.000 tahun yang lalu, oke lah, masih ditulis dalam buku sejarah. Tapi kalau sudah di atas 45.000 tahun yang lalu, siapa yang akan mengenang nama itu? Jadi, nama besar, privilege, dan lain-lain itu pun ada batasnya. Mumpung masih hidup sahabatku, tetap berkarya dan berjuang maksimal sehingga sukses mendapat penghasilan rutin dari YouTube, dari AdSense YouTube. Ayo semuanya selalu berkarya, konsisten, saling mengangkat, saling membantu, dan saling mensupport. Mudah-mudahan bermanfaat renungan kali ini. Hidup yang sebentar ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, right? Salam untuk keluarga dan sehatlah selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sahabatku.